Pada pertemuan kali ini kita akan membahas UML terakhir pada pertemuan sebelum UTS ini, yaitu data flow diagram. Ketika analis sistem mencoba untuk memahami kebutuhan informasi dari pengguna, mereka harus dapat membuat konsep bagaimana data bergerak melalui organisasi, proses atau transformasi apa yang dialami oleh data dan apa yang akan menjadi keluarannya. Melalui teknik analisis terstruktur yang disebut dengan diagram data flow diagram, maka seorang analis sistem dapat mengumpulkan representasi grafis dari proses data di seluruh sistem. DFD menekankan pada aliran pemrosesan data atau transformasi data saat mereka bergerak melalui sebuah proses. Selanjutnya kita akan membahas mengenai simbol dan notasi yang digunakan pada DFD. 4 simbol dasar yang digunakan untuk memetakan pergerakan data pada diagram aliran data atau DFD adalah persegi, kemudian arah panah, kemudian persegi panjang dengan sudut membulat, kemudian persegi panjang dengan ujung terbuka. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah entity. Setiap sistem pasti mempunyai batasan pada sistem tersebut atau boundary yang memisahkan sistem dengan lingkungan luarnya. External entity adalah entity di luar sistem yang memberikan input atau menerima output dari sistem, yaitu mengirim atau menerima data serta berkomunikasi dengan sistem yang sedang kita buatkan diagramnya. Entitas adalah sumber atau tujuan informasi yang masuk atau keluar dari sistem. Entitas bisa berasal dari organisasi atau orang luar, kemudian sistem bisa juga berasal dari sistem komputer atau sistem bisnis. Entitas juga dikenal dengan sebutan nama terminator atau source atau sumber, dan juga sinks atau tujuan, dan juga aktor. Entitas biasanya digambar di tepi-tepi diagram. Kemudian persegi panjang mewakili entitas eksternal. Kemudian entitas tidak melakukan pemrosesan data. Perhatikan contoh berikut. Terdapat beberapa external entity di sini, yaitu ada customer, ada vendor, dan juga ada customer juga. Kemudian customer ini mengirimkan pesan atau order, kemudian menerima bill dari sistem. Sedangkan vendor akan mengeluarkan invoice, sedangkan customer ini akan melakukan purchase order. Perhatikan bahwa entitas eksternal juga disebut sebagai terminator karena merupakan asal data atau tujuan akhir dari sebuah sistem. Misalnya, contoh yang ini, di mana customer memberikan input data berupa input data order, kemudian customer juga menerima bill dari sistem, yaitu tujuan akhir dari sistem, mungkin sistem penjualan atau pembelian sebuah barang. Kemudian entitas eksternal harus terhubung ke proses melalui aliran data. Perhatikan contoh yang ini, bahwa customer akan terhubung dengan sebuah proses, di mana proses ini akan melakukan pemrosesan terhadap data yang dimasukkan oleh entitas ini, yaitu customer. Kemudian komponen entity ini perlu diberi nama sesuai dengan dunia luar yang berkomunikasi dengan sistem, dan biasanya menggunakan kata benda, misalnya bagian penjualan, dosen, mahasiswa, customer, vendor, dan lain sebagainya.
Simbol yang kedua adalah proses, yaitu sebuah proses akan mengubah data menghasilkan sebuah output. Proses tersebut mungkin melakukan komputasi, perhitungan, atau pengurutan data, atau mungkin mengarahkan aliran data berdasarkan aturan bisnis. Kemudian, setiap proses memiliki nama yang mengidentifikasi fungsi yang dijalankannya. Misalnya, apply payment, calculate commission, verify order. Nama akan ditempatkan di sini, sedangkan di sini terdapat ID untuk si prosesnya. Perhatikan contoh berikut. Pertama, mengenai identifikasi proses. Identifikasi ini umumnya berupa suatu angka yang menunjukkan nomor acuan dari proses. Ditulis pada bagian atas simbol proses. Kemudian nama proses. Proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Misalnya di sini adalah enter orders. Pemberian nama proses ini dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek seperti menghitung gaji, mencetak KRS, menghitung jumlah SKS, dan lain sebagainya. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa proses harus memiliki input dan output. Suatu proses terjadi karena adanya aliran data yang masuk, dan hasil dari proses juga berupa aliran data yang mengalir keluar. Perhatikan gambar berikut. Customer sebagai seorang external entity melakukan purchase order dengan menginputkan data-data purchase ordernya ke proses enter orders. Dengan adanya data-data dari customer ini, maka akan diproses oleh enter orders, kemudian akan menghasilkan data order, kemudian akan disimpan di data store atau penyimpanan yang bernama order. Kemudian untuk proses dapat dihubungkan dengan komponen entitas dan juga komponen data store. Kemudian simbol selanjutnya adalah data store. Data store seperti namanya merupakan file atau repository yang menyimpan informasi untuk digunakan seperti halnya file atau tabel database. Kemudian setiap penyimpanan data atau data store ini memiliki label. Misalnya di sini ada orders. Kemudian data store dapat ditulis ke dalam data store tersebut. Data dapat ditulis ke dalam data store. Kemudian yang digambarkan dengan outgoing arrow atau panah keluar. Kemudian data dapat dibaca dari data store yang digambarkan dengan panah masuk. Misalnya di sini adalah inventory, account receivables, orders, dan daily payments. Perhatikan contoh berikut. Penyimpanan data harus terhubung ke proses dengan aliran data. Misalkan customer data D1 ini terhubung dengan sebuah proses enter orders dengan adanya aliran data atau arah panah. Kemudian aliran data yang menuju ke data store dari sebuah proses menunjukkan proses insert, write, atau rewrite. Misalnya order data atau orders yang memberikan masukan data, proses data ke
data store open order file, dan juga PO file. Maka hasil dari proses enter orders ini akan di write, insert, atau rewrite ke data store open order file dan juga PO file. Kemudian, aliran data yang berasal dari data store ke suatu proses menunjukkan bahwa proses tersebut menggunakan atau membaca data yang ada di data store. Contohnya yang ini. Proses enter orders akan menggunakan data yang ada di data store customer data. Karena arah panahnya menunjukkan bahwa arah panah dari customer data menuju ke enter orders. Selanjutnya adalah data flow. Sebuah data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke atau keluar dari satu sistem. Alur data ini digunakan untuk memperlihatkan perpindahan data dan informasi pada suatu sistem. Kemudian, data flow perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksudkan, yang biasanya diberi nama dengan menggunakan kata benda, misalnya laporan penjualan atau misalnya customer ID yang berisikan last name, first name, kemudian order ID dengan data order ID, item, order date, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh berikut. Garis lurus dengan panah masuk merupakan aliran data masukan. Seperti ini. Order data merupakan masukan dari proses enter orders ke store data. Garis lurus dengan panah keluar adalah aliran data keluaran. Kemudian, karena setiap proses mengubah data dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, setidaknya satu aliran data harus masuk dan satu aliran data harus keluar dari setiap simbol proses.